Demam berdarah tinggi. Menurut data dari Kemenkes tahun 2020, kasus DBD di Indonesia mencapai 108.303 kasus dan di tahun 2021 sampai dengan minggu ke-42 mencapai 37.127 kasus, di mana jumlah kematian selama tahun 2020 mencapai 747 pasien dan tahun 2021 sampai dengan minggu ke-42 mencapai 361 kematian. Mengapa kasus DBD di Indonesia bisa banyak ya? Perlu diingat, Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, cepatnya penyebaran DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim dari panas ke hujan, menimbun barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan dan menjadi tempat untuk nyamuk bertelur, karena nyamuk akan bertelur di air bersih yang tidak berbau tanah. Nyamuk juga senang bersarang di tempat yang agak gelap dan lembab loh. Apalagi banyak benda-benda tergantung seperti tirai, pakaian, dan lain sebagainya. Pertambahan dan tingginya mobilitas penduduk juga menjadi faktor resiko terjadinya DBD. Penularan DBD terjadi karena adanya virus dengue yang masuk ke tubuh nyamuk Aedes aegypti betina saat nyamuk ini menggigit manusia yang sedang demam akut. Nyamuk membutuhkan darah manusia sebagai energi untuk bertelur dan biasanya menghisap darah manusia pada pagi atau sore hari. Lalu, nyamuk ini akan berperan sebagai pembawa virus dan menularkan ke manusia lain saat menghisap darah mereka. Setelah mendapatkan nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak dan bertelur pada genangan air baik itu di dalam maupun di luar rumah. Nyamuk betina akan meletakkan telurnya di dinding genangan air, kemudian setelah 2 hari telur akan menetas dan menjadi larva. Umur larva sekitar 7-9 hari, lalu kemudian berubah menjadi pupa. Pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa selama 2-5 hari. Keseluruhan daur hidup nyamuk berlangsung rata-rata selama 8-10 hari. Lalu, apa saja gejalanya? Gejala awal DBD seperti demam mendadak tinggi, nyeri kepala, nyeri sendi, tulang dan otot, nyeri bagian belakang mata, nafsu makan menurun, nyeri perut, diare atau susah buang air besar, mual muntah, maupun muncul ruam kemerahan di kulit. Untuk gejala DBD yang parah dapat terjadi nyeri perut hebat, keluar darah saat muntah, buang ke air besar maupun buang air kecil, muntah-muntah, pernafasan sulit atau cepat, kulit dingin atau lembab, kelelahan, gelisah, perdarahan bawah kulit seperti memar, dan perdarahan dari gusi maupun hidung. Perlu diperhatikan pada hari ketiga, 4, 5, dan 6 demam akan turun tetapi bukan berarti sembuh. Ini dinamakan fase kritis yang sangat membutuhkan penanganan intensif dan juga pengawasan oleh dokter. Jangan sampai menyesal karena Anda atau orang terdekat Anda terlambat dalam penanganan DBD yang dapat menimbulkan kematian. Lalu, bagaimana untuk mencegahnya? Cegah dengan 3M+. M yang pertama adalah menguras. Menguras tempat-tempat penampungan air bersih yang ada di dalam rumah maupun di halaman rumah. Pastikan Anda menyikat dinding wadah penampung air bersih karena telur ini sangat lengket di dinding penampungan air dan dapat bertahan pada suasana kering sampai 6 bulan. Sehingga jika penampungan air tersebut disimpan dan suatu saat terisi air kembali, telur akan menetas lagi. M yang kedua, menutup. Menutup rapat semua penampungan air bersih seperti bak mandi untuk mencegah nyamuk bertelur. Yang ketiga, memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Jika mubazir, maka dapat dijual untuk mendapatkan uang tambahan. Plus, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat atau lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, tidak menggantung pakaian di kamar, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air, dan lain sebagainya. Stop demam berdarah, ayo lakukan 3M+.